Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'du. Yang kami hormati Ibu Bapak peserta webinar series 2 menemukan DNA madrasah. Ada tambahan Bapak, mohon maaf kemarin. Judulnya sebetulnya menemukan DNA madrasah, core value, edit value. Jadi agak panjang karena ketika kami coba untuk sederhanakan hanya DNA saja ternyata masih belum cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi bonus sore hari ini yang ikut seri ini dapat bonus mendapatkan strategi juga menemukan value sama core value, nilai utama sama edit value. Ya, sore hari ini kita bersama dengan partner saya, sahabat saya, guru saya, mas saya, apa ya mas? Mas Ranaka Strategik, kalau manggilnya nanti Sam Ranaka gitu aja. Dari Bumi Malang. Kalau yang sudah pernah ke Malang pasti kenal dengan kalimat panggilan-panggilan Mas dipanggil Sam gitu ya. Dan insya Allah Mas Ranaka ini sudah juga mendalami banyak. Kami berdua sudah banyak terlibat di berbagai proyek. Terakhir kami menggarap sebuah yayasan pendidikan di Papua. Jadi pandemi mendampingi sebuah yayasan pendidikan di Papua, kemudian akhirnya alhamdulillah brand book selesai, kemudian strateginya juga bisa dijalankan dan seterusnya. Ya Ibu sekalian, mari kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah berkenan terus memberikan berkahnya kepada kita semua. Biridaillahi ta'ala bisyafa'in Al-Fatihah. Terima kasih. Agar lebih semangat, tolong mikrofon dihidupkan Bapak Ibu. Mikrofon dihidupkan semua, di-unmute semua. Disapa kanan kirinya, kemudian ditanya kabarnya di layar. Ya, kalau pakai laptop itu jelas ada sekian kotak kanan kiri. Kalau di kanan saya Pak Wahyudin, saya akan sapa. Assalamualaikum Pak Wahyudin, apa kabar? Pak Wahyudin, di kirinya ada siapa disapa dan tanya. Kalau mendengar namanya, ya kalau mendengar namanya ditanya kabar, berarti langsung dijawab. Siap ya, yuk sekalian. Oke, hitungan ketiga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ranaka. Seriwani. Assalamualaikum Mas Robi. Alhamdulillah baik Bapak, Ibu. Alhamdulillah. Awayudi. Oke. Alhamdulillah sehat. Bu Haja Sri. Ya, alhamdulillah. Pak Saleh, Pak Dani. Siap, Oke. siap. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa di-unmute lagi. Sengaja kami tidak meng-unmute dari sini, Bapak sekalian, karena yang kita hadapi di forum ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu berkualitas. Tanpa harus diingatkan, insya Allah sudah bisa menenangkan forum sendiri. Ya, awalan saya berikan kesempatan kepada Mas Brio untuk sharing selama 10-15 menit. Nanti saya akan melanjutkan 10-15 menit, setelah itu baru kita ada tanya-jawab sampai jam 16.30. Kami persilakan kepada Mas Ranaka. Sam Ranaka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon bisa dihidupkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa berkenalan. Ini hampir semua teman baru semua ini. Dari berbagai wilayah. Baik, di dalam dunia branding banyak hal yang harus kita pelajari sebenarnya. Cuman ada gambar video. Satu hal yang nah itu suaranya masuk ya? Harus itu kan. Ya. Ibu klik. Bisa di-unmute Bapak Ibu? Bisa. Oke. Jadi saya ulangi, dalam dunia branding itu ada banyak hal yang harus dipelajari, dan kalau saya belajar dari guru
saya dan Mas Rofi, itu ada Pak Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Itu pakar branding nasional yang beliau banyak melahirkan brand-brand besar ya. Dan legend sampai hari ini termasuk Indomie, Kopiko, dan sebagainya. Ada sebuah tool yang cukup penting atau cukup kuat untuk menganalisa apa sih branding kita, harus bagaimana dan sebagainya. Ada beberapa level pembelajaran. Nah, hari ini saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana menemukan brand DNA ya, karena memang permasalahan utama di awal adalah tidak banyak orang tahu apa yang dimaksud dengan brand DNA. Brand DNA, nah biasanya ada dua sih, satu secara personal, kedua secara bisnis atau lembaga. Nah, ini karena terkait judulnya adalah tentang madrasah, kita ingin membantu Bapak Ibu mengajak diskusi bagaimana sebenarnya cara menemukan brand DNA. Jadi kalau saya boleh kasih gambaran ya, jadi brand DNA ini seperti orang mencari jati diri. Jadi siapa sih kita gitu kan? Kalau di bahasa, saya sering ngobrol sama teman-teman pengusaha itu, kita lahir di dunia ini ada dua hal yang harus selalu kita bisa jawab. Dan kadang-kadang banyak orang itu belum bisa menjawab. Jadi lahir di dunia sebagai siapa, ya kan? Sebagai siapa. Yang kedua harus melakukan apa. Nah, kalau ini kan enak ya, forumnya udah sangat terbatas. Bapak Ibu sepertinya memang lahir sebagai guru, ya kan? Sebagai guru, kemudian harus melakukan apa? Nah, ini bidangnya masing-masing. Guru apa yang paling dikuasai terkait dengan apa itu kompetensi, gitu kan? Secara gambaran seperti itu, Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin ada step-step yang akan kita bisa jelaskan untuk Bapak Ibu. Kalau kita langsung bicara tentang madrasah, jadi sekian banyak madrasah di Indonesia. Saya ini nggak tahu nih datanya berapa ya Mas Rofi ya, jumlah madrasah di Indonesia. Orang tua murid pasti akan kebingungan. Pertama mungkin pertimbangannya karena jarak mungkin. Kedua karena biaya gitu kan. Ketiga mungkin referensi teman, baik teman anak kita maupun teman kita, baru yang lain-lain. Nah, menemukan brand DNA itu untuk membantu madrasah mengenalkan pada masyarakat apa sih bedanya madrasah yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada tentang mana yang lebih hebat. Tapi ketika kita bisa menemukan positioning ya, positioning itu pembeda, ada diferensiasi dan sebagainya. Tapi nanti sebenarnya gabungan dari brand DNA, core value dan added value. Bagaimana kita beda dengan yang lain sehingga akan memudahkan orang tua. Mereka akan memilih sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan anaknya, sesuaikan dengan apa yang diinginkan orang tua, ya kan? Tapi sebaiknya sih apa yang paling dominan itu ya sesuai dengan kebutuhan anak kita, kemampuan anak kita. Jadi jangan memaksakan anak-anak untuk masuk ke sekolah yang memang tidak sesuai, karena nanti jadinya nggak karu-karuan gitu kan. Bapak Ibu pasti sudah memahami itu. Cuman dalam sisi bisnis, kita ngomong bisnis, kita kan harus bersaing bagaimana mendapatkan murid yang banyak, murid yang berkualitas, sehingga sekolah akan kompetisi untuk memenangkan persaingan, menunjukkan ini loh kelebihan sekolah kita, ini kelebihan program-program kita, ini kelebihan guru-guru kita, semua diceritakan. Mas Rio, mikrofon bisa di. Siap. Jadi kan semua sekolah pasti akan melakukan itu, Bapak Ibu, ya kan? Mempromosikan semua hal lah, kelebihan. Nggak mungkin cerita tentang kekurangan gitu kan? Nah, kalau brand atau branding gitu kan, itu kita sudah bicara tentang sesuatu yang
paling dibutuhkan oleh target market. Jadi nanti kita bicara tentang target market, kompetitor, dan sebagainya. Mungkin itu pengantar dari saya. Bisa ditampilkan yang slide tentang brand DNA, Mas? Oke, dari perjalanan kami berdua, terutama ketika saya kolaborasi dengan Mas Rofi ini. Jadi kalau saya menangani semua klien. Nah, ketika kolaborasi dengan Mas Rofi ini, jadi kini bukan baru mulai Bapak Ibu sekian tahun, berapa tahun ya Mas Rofi ya, kita melakukan 2016. brand untuk beberapa sekolah. Kebetulan diawali di Banyuwangi ya, 2016 ya Mas ya. Di Banyuwangi ada SMA favorit NU, Semangfa NU, termasuk sekolah yang Mas Rofi sebagai kepala sekolah di situ, Madrasah Sanawiyah Al-Islah. Ini yang cukup sempat heboh sih di dunia digital. Kita punya PR bagaimana membalik persepsi negatif itu menjadi positif dan memenangkan persaingan. Kemudian kita baru juga menyelesaikan sebuah lembaga pendidikan di Papua. Kemudian terakhir saya mengerjakan MAN 1 Ponorogo. Jadi kita punya pengalaman bagaimana membantu sekolah-sekolah ini menemukan brand DNA-nya, menemukan brandnya apa, terus memandu mereka aktivitas branding. Jadi mungkin pengertian di awal sebelum brand DNA adalah branding itu adalah sebuah kegiatan sejak sebuah ide itu dimunculkan sampai terjadinya pembelian yang berulang. Jadi kalau hari ini sekolah Bapak Ibu itu hanya sekali belinya, jadi muridnya itu, para murid itu hanya masuk ke sekolah jenengan sekali, ini dipertanyakan apakah brandingnya udah kuat. Tapi kalau misalnya kakaknya masuk, habis itu adiknya masuk, sepupunya masuk, saudara-saudaranya masuk, bapaknya dulu alumni di situ, anaknya menurut, nah itulah yang terjadi Bapak Ibu. Itu artinya brandingnya memang udah kuat gitu kan. Dan itu muncul persepsi, muncul kesan yang sesuai kita inginkan. Jadi misalnya ada satu Semangfa NU ya, studi kasus ya. Semangfa NU itu kita otak-atik hanya kita menemukan kelebihannya adalah dia punya program belajar tentang kitab kuning ya Mas Rofi ya. Ada program 2 tahun. 2 tahun itu hafal apa sudah bisa baca ya Mbak? Lupa. Bisa membaca kitab kuning gitu ya, menguasai ya? Bisa atau baca. Betul. Bisa baca lah ya, 2 tahun. Nah itu program yang tidak kami temukan di sekolah lain. Jadi itu menjadi brand DNA-nya gitu. Jadi nanti detailnya akan saya jelasin. Nah ini artinya kalau belum terjadi pembelian yang berulang, beli lagi, ya ini patut dipertanyakan apakah memang brandingnya sudah berhasil atau belum gitu kan. Yang pasti kalau tidak terjadi pembelian berulang itu artinya brandingnya perlu dipertanyakan. Kalau brand kebanyakan ya mungkin Bapak Ibu taunya merek gitu ya. Brand itu merek, padahal sebenarnya merek itu bukan brand karena yang namanya brand itu mengandung banyak faktor ya. Gitu. Jadi ini ada slide apa itu brand DNA. Brand DNA itu adalah inti sesuatu yang unik. Tadi saya bilang jati diri yang akan merefleksikan jati diri konsumen. Jadi branding itu tentang menjadi siapa. Jadi kalau anak-anak sudah masuk ke sekolah Bapak Ibu, masuk ke lembaga Bapak Ibu, dia akan menjadi siapa itu terjadi gitu. Kalau dia tidak menjadi siapa, menjadi siapanya itu random gitu ya. Nah, ini patut dipertanyakan, bisa jadi branding kita belum berhasil dan itu harusnya disengaja, direncanakan, disetting gitu kan. Nah, itu harusnya kita mempunyai panduan untuk merancang sebuah brand yang ingin kita ciptakan. Terus merupakan informasi genetik yang tersimpan dalam brand yang akan kita bangun. Jadi sifatnya sangat genetis, jadi harus dibedah sejak dari awal berdiri, apa yang terjadi, program-program yang dilakukan, kemudian persepsi masyarakat, kemudian ada sesuatu yang baru mau ditempelkan sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Itu
semua akan kita bongkar gitu kan. Dengan menemukan brand DNA, Bapak Ibu bisa membuat desain blueprint yang menyelaraskan produk look and feel menjadi sebuah brand atribut. Jadi nanti Bapak Ibu salah satu output yang biasa kami kerjakan, Bapak Ibu bisa kerjakan sama yang lain sih, tapi biasanya kami juga melayani itu adalah misalnya brand identity, logo. Logonya seperti apa? Apakah logonya sudah sesuai dengan brand dan branding yang ingin dibangun ataukah harus dirubah? Sehingga seringkali memang kami mengerjakan project rebranding ya. Kemudian mendefinisikan brandnya sangat penting. Tanpa itu tidak mungkin Anda mengembangkan bisnis Anda. Gitu kan. Selain itu orang-orang yang berada di jantung organisasi harus memahami. Nah ini ada yang namanya internal branding gitu kan. Jadi di dalam lembaga kita semua mulai dari kepala sekolah sampai office boy sampai satpam, semua yang di dalam lembaga itu harus memahami apa yang ingin disampaikan, ingin dikenalkan. Nah, kemudian menghadirkan kompetensi. Jadi kita kelebihannya di mana sih? Kita jagoan apa sih itu harus muncul. Apabila ada produk memiliki DNA yang sama, mereka akan bersaing di kategori yang sama. Jadi ini yang menarik, hampir semua madrasah bisa jadi merasa sudah membangun brandingnya, tapi bisa jadi kita sebagai masyarakat itu melihat sama saja. Gitu. Lanjutkan Mas Rofi. Oke, itu tentang brand DNA ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh kasus. Ini sebuah produk yang ditangani oleh guru kami, jadi Pak Bi. Kalau ini shortcut ya, ini kalau ada pilihan kita mau masuk DNA-nya, brand DNA-nya permen atau kopi, ya kan? Kalau masuk permen bentuknya kopi, kalau masuk kopi bentuknya permen. Nah, ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Waktu itu beliau mengerjakan sebuah proyek, ada satu pabrik yang kapasitas produksinya masih kosong banyak, beliau dikasih tantangan sama owner untuk bikin sebuah produk. Tinggal pilihannya, mau main permen apa main kopi. Nah, analisanya seperti ini, bila memilih permen sebagai DNA, artinya kopiku, waktu itu ya namanya kopiku, masuk ke dalam pasar permen. Yang makan anak-anak, ini konsekuensinya Bapak Ibu. Coba nanti mulai dibayangkan, apakah lembaga Bapak Ibu seperti ini, permen atau kopi gitu kan. Kalau permen yang makan anak, yang beli ibunya nggak mau, anaknya banyak makan permen. Nah, ini masalah kan, sales menjadi turun. Jadi ini problem. Ketika masuk pasar permen, Kopiko waktu itu menemukan fakta bahwa ibu-ibunya akan khawatir. Tapi ketika memilih kopi sebagai DNA, maka Kopiko masuk ke dalam pasar kopi. Kopi menjadi sebuah ritual. Pada saat jam kopi datang dan secangkir kopi tidak tersedia, ya Kopiko dulu. Yang ngopi bapak-bapak mereka beli sendiri dan nggak tergantung ibu ya, nggak tergantung emak-emaknya nggak bisa protes, bapaknya bisa beli sendiri. Nah itu yang akhirnya dipilih. Memilih untuk masuk ke DNA kopi karena nilai pasarnya lebih besar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa jadi ada yang DNA-nya sama, tapi nanti ada yang selanjutnya namanya core value. Nah, monggo Mas Rofi. Ya, terima kasih Mas Brio. Yep. Ya, alhamdulillah. Sekalian saya ingin cerita apa yang sudah kami lakukan. Nah, selain ini di beberapa kesempatan sebelumnya sudah sempat saya tunjukkan ke Ibu semuanya. Apa yang dibayangkan? Ini salah satu beda kasus di Madrasah Sanawiyah Al-Islam. Ketika melihat visual identity ini, saya kepingin salah satu dari Ibu Bapak, mohon berkenan untuk menyampaikan gagasannya. Apa yang terpikir di pikiran? Pak Saleh, silakan Bapak, bisa di-unmute. Apa yang muncul di pikiran ketika melihat visual identity ini? Ya, terima kasih Mas Rofi. Tadi dari logo sekolah yang ada, kurang jelas dulu. Ntar saya full screen. Ya, bentar. Ya, logonya ada dua warna yang pertama, ya kan? Ada dua warna, putih dan warna hijau. Ya. Terus kemudian ada gambar bintang yang melambangkan sebenarnya kalau dari sisi warna hijau berarti latar belakang sekolah ini Islami.
ya kan? Kemudian bintang. Bintang ini mungkin menjadi tujuannya untuk menjadi bintang para siswanya, seperti itu. Kemudian gimana cara mendapatkan atau bagaimana cara supaya siswanya bisa menjadi bintang, maka di sana ada kegiatan seperti literasi, belajar gitu. Kemudian ada gambar bola dunia, berarti wawasannya dengan membaca atau dengan model atau penerapan pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu mestinya mengglobal, seperti itu. Terima kasih Bapak. Kemudian 3 kata ya, Pak Saleh. saya kira itu. Kalau 3 kata visual identity ini, logo ini dalam 3 kata, apa yang terpikir dalam pikiran Pak Saleh? Cerdas, berkarakter, berwawasan global. Nah, sekarang kita bandingkan. Setelah DNA ketemu, muncul wajah baru. Ini yang hari ini terus diinternalisasikan dan kemudian disebarkan, diaktifasi. 3 kata lagi, Bapak. Ketika melihat visual identity yang baru ini, apa yang terpikir? Tadi madrasah sanawiyah al-Islah before, sebelum menemukan DNA-nya. Nah ini setelah DNA ketemu, kemudian core value ketemu, added value ketemu, nah, visualnya langsung berubah. 3 kata, kira-kira Pak Saleh, apa yang terpikir kira-kira? Di pita sudah ada itu, ada 2, cerdas, bertalenta. Kemudian satu lagi apa ya? Satu lagi lebih nyaman melihat yang pertama apa yang kedua, Bapak? Lebih nyaman yang kedua. Iya. Terima kasih, Lebih Pak nyaman Saleh. yang kedua, lebih simpel gitu. Iya. Terima kasih, Pak Saleh. Jadi Ibu sekalian bisa di-unmute sendiri di Zoom ya. Jadi Ibu sekalian, ketika proses brand DNA itu sudah ditemukan, kemudian yang terjadi adalah bisa jadi wujud fisiknya, tampilan itu langsung berubah. Jadi di awal Mas Bri sudah sampaikan bahwasanya berbicara tentang brand DNA adalah satu, jati dirinya madrasah Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, what makes different? Apa yang membuat beda? Apa yang membuat beda? Kemudian salah satu teknik sederhana yang bisa Ibu Bapak pilih adalah dengan menemukan apa keluhan, apa permasalahan di masyarakat, kemudian di penggunanya Ibu Bapak, penggunanya madrasah yang Ibu Bapak pimpin saat ini, kemudian berikan solusi. Hari ini banyak madrasah, banyak sekolah, banyak lembaga pendidikan masih saja menawarkan manfaat-manfaat fisik, bukan manfaat-manfaat emosional. Jadi ketika, misal, saya akan coba berikan contoh, misalnya, kalau pas penerimaan peserta didik baru, kalimat ajakan untuk gabung ke madrasah yang sering Ibu Bapak pakai apa? Apakah satu, silakan daftar ke sekolah saya, nanti saya kasih gratis seragam, bonus, biasa dan seterusnya. Ini yang sering kali kami temukan di lapangan. Dan ini bahaya kalau hanya bermain di wilayah itu, masih memberikan manfaat fisik, physical benefit, yang tidak akan bisa bertahan lama. Artinya perjuangannya juga makin keras. Nah, fakta bahwa yang pertama, physical benefit yang masih sering dimainkan di banyak madrasah, ini di satu sisi bisa cepat, tapi ini bukan langkah branding. Langkah branding salah satunya adalah ketika Ibu Bapak menemukan brand DNA-nya, dan salah satu step-nya adalah yang bisa diambil. Mulai sekarang berpikir apa emotional benefit yang bisa ditawarkan. Emotional benefit. Contoh bedah tadi yang sempat kami tunjukkan ke Ibu Bapak tentang Kopiko. Kopiko enggak nawarin tentang permen, tidak, tapi emotional benefit yang dibangun oleh brand itu, oleh nama Kopiko, oleh produk Kopiko adalah siapa yang menikmati Kopiko adalah bapak-bapak yang bekerja keras, kemudian ketika bekerja keras dia tanggung jawab sama keluarganya, dia bekerja keras capek, ketika capek langsung dia mengkonsumsi Kopiko. Kami memberikan simulasi produk Kopiko ini untuk memudahkan Ibu Bapak memahami bahwasanya emotional benefit harus segera ditemukan.
Nah, saat itu brand DNA harus ditemukan. Bisa dibayangkan bagaimana stigma negatif ketika kami dapat amanah untuk merubah sebuah lembaga pendidikan dengan stigma negatif. Bahkan di forum sebelumnya saya sempat sudah ceritakan, stempel masyarakat sudah sampai ke mengarahkan Al-Islam menjadi sekolah teroris. Ada 14 guru keluar, Bapak Ibu. Ibarat pesawat itu lagi terbang, kemudian kokpitnya dikunci, semua kru turun. Nah ini, bahkan ketika kami tanya ke anak-anak, kamu sekolah di mana? Rasa malu mereka cukup kuat untuk menyampaikan sekolah saya di sini. Nah, branding masuk, brand DNA ditemukan. Ketemulah DNA-nya MTS Al-Islah adalah servis pelayanan. Jadi ketika brand DNA-nya sudah ketemu, melayani servis. Melayani siapa? Melayani orang tua sesuai dengan kebutuhannya. Melayani anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Makanya ketika masuk ke MTS Al-Islah, ke lembaga ini, bahasa sederhananya adalah apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan, kami dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Madrasah yang lain bagaimana? Apakah juga melayani? Jawabannya, kalaupun melayani, kami akan buat diferensiasi. Diferensiasinya di mana? Di dua nilai, cerdas, bertalenta. Jadi, brand DNA-nya adalah servis melayani, kemudian jati dirinya Al-Islah itu adalah melayani. Kemudian yang kedua, added value, core value sama added value adalah cerdas, bertalenta. Ini yang membuat kami berbeda. Berbedanya di apa? Kata talent, kata cerdas, itu akan mengunci dan membedakan lembaga ini dengan lembaga yang lainnya. Nah sekarang pertanyaannya Ibu sekalian, apa yang membuat madrasah Ibu Bapak berbeda? Itu. Nah kalau nanti beda, kalau sampai proses ini tidak berjalan dengan mulus, yang terjadi adalah brand hell. Madrasah akan dikenal menjadi madrasah yang, mohon maaf kalau dalam bahasa yang sangat ekstrim, inkompeten. Satu, tidak menemukan brand DNA ini, tidak menemukan core value sama added value, akan memunculkan sebuah interaksi negatif. Ketika sudah ada interaksi negatif, maka distrust yang muncul, ketidakpercayaan masyarakat. Kemudian ketika sudah ketidakpercayaan muncul, maka masyarakat kembali membenamkan madrasah itu dengan kata tidak konsisten. Kemudian ketika tidak konsisten itu terus tidak segera diberikan solusi, tidak segera kembali, maka akan dapat predikat tidak ahli, unexpert, kemudian terus dijalankan, tidak kredibel. Akhirnya ujungnya adalah tidak ada loyalitas bagi pengguna jasanya, aliasnya anak hanya daftar sekali. Tapi kalau proses brand-nya jalan, brand DNA ketemu, kemudian nilai utamanya, core value-nya ketemu, added value-nya ketemu, yang terjadi adalah akan ada proses interaksi positif. Contoh tadi melayani, cerdas, bertalenta, terdeliverkan, tersampaikan ke penggunanya. Cerdas, diterjemahkan dalam bahasa produk, dalam bahasa aktivitas, program. Oh, berarti pembelajarannya harus smart. Oh, berarti melayani, udah kebutuhan masyarakat apa, kebutuhan anak apa, kita sediakan. Anak butuh kelas yang bersih, udah kita sediakan kelas yang bersih. Masyarakat butuh anak yang berakhlak, berkarakter, kita sediakan program-program karakter building, dan seterusnya. Interaksi positif ini akan membuat adanya kepercayaan yang kuat dari pengguna jasa. Penggunanya, customer, dan insya Allah Bapak Ibu, ada satu series kita akan bedah customer itu sampai detail sedetail-detailnya, penggunanya siapa. Kepercayaan itu akan munculkan konsistensi. Jadi konsisten diulang terus sehingga membentuk sesuatu yang ahli. Kalau katanya Pak Dul itu core of the core, ahlinya ahli. Wes ahlinya ahli tentang pelayanan, madrasah yang fokus pada pelayanan, madrasah yang fokus dengan smart, kecerdasan, talent adalah madrasah ini. Ini butuh kita bangun sehingga masyarakat mengenal madrasah itu ahli di bidang apa. Nggak harus semuanya. Kalau memang mohon maaf fokusnya ahli dalam bidang tahfidz, udah fokus itu saja. Tapi tahfidz yang seperti apa? Harus punya sesuatu yang membedakan antara satu yang dengan lainnya. Keahlian ini, stempel keahlian yang diberikan masyarakat ini akan membuat madrasah kita menjadi madrasah yang kredibel. Dan ujungnya adalah madrasah yang loyal, diloyali.
pengguna kita, layanan kita digunakan oleh masyarakat, dan masyarakat tidak hanya anaknya saja, bisa jadi tetangganya, cucunya, kemudian teman dan lain sebagainya. Ini yang mereferensikan. Loyalitas ini akan menjadi kata kunci sebuah proses brand sukses atau tidak. Dan di pusaran tengah, ketika kita masuk menginstal aplikasi, menginstal program branding ini adalah brand DNA, core value, added value adalah sesuatu yang harus ditemukan. Tidak ditemukan artinya tidak ada lagi sesuatu yang membedakan kita dengan madrasah, dengan lembaga pendidikan yang lain. Ibu Bapak sekalian, ini pengantar dari saya. Tadi Mas Pri sudah menyampaikan. Kita buka forum diskusi. Nanti kalau kalau ada pertanyaan sudah disampaikan. Kalau nanti Ibu Bapak sudah bertanya, kemudian tidak ada pertanyaan, kami akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan yang hendak bertanya bisa raise hand, atau silakan langsung dihidupkan mikrofonnya, langsung berbicara. Kami undang juga untuk di grup WA. Kalau mau bertanya di WA juga silakan. Oke. Silakan Ibu Bapak bisa raise hand. Ya, Pak Wahyudin silakan Bapak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rofi dan Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau tidak salah menangkap ini, saya tadi udah agak paham dikit nih ya. Jadi intinya menemukan DNA madrasah ini salah satunya adalah mengetahui atau menggali kebutuhan atau keinginan apa sih di masyarakat sekitar ya. Nah, kami ini Mas Rofi di Mantiga Lebak ini kebetulan daerah agak perkampungan lah ya. Ada kompetitor kami, ada SMK Negeri 1, kemudian ada SMA Negeri 1 ya. Jadi kita ada Madrasah Aliyah Negeri, SMA dan SMKN gitu ya. Kemudian ada SMA swasta. Memang saat ini masih terjebak dengan tadi yang dikatakan physical benefit itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih metode untuk menggali atau mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat itu? Itu dulu sementara. Bagaimana cara mengetahui atau menggali kebutuhan atau keinginan masyarakat? Terima kasih. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudin. Kami akan tampung dulu ya Bapak. Bagaimana cara menemukan kebutuhan masyarakat? Ini pertanyaan yang pertama. Silakan yang lain bisa menghidupkan mikrofon. Pak Ewis, silakan Bapak. Bisa. Ya, saya. Oh, sorry Ibu, mohon maaf Ibu. Mohon maaf saya nggak nyalakan video Pak, lagi nidurkan anak ini. Oh, siap. Iya, Bapak mau izin tanya, misalnya kita udah menemukan ya apa DNA lembaga kita, kemudian itu juga didasari kenapa kemudian lembaga itu berdiri untuk menjawab kegalauan, menjawab kebutuhan. Bisa kami sudah temukan, kemudian kita sudah merumuskan, oh kita punya 4 pilar nih, misalnya nih ya. Kalau di lembaga kami mengusung 4 pilar yang itu membuat kami berbeda dan merasa belum ada di kota kami. Sebagai sekolah dengan berbasis fitrah, yang di sana ada fitrah iman, fitrah belajar, fitrah bakat, serta kurikulum akil balik misalnya. Lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya ketika misalnya DNA itu sudah ketemu, kemudian jujur kalau masalah logo, kami masih apa adanya. Barusan berjalan 1 tahun pelajaran, jadi baru running 6 bulan ini ya, 3 bulan ini untuk siswa barunya. Untuk logo masih belum ada. Siswa sekarang baru 12 karena memang kita masih sangat baru berjalan. Tapi kami yakin dengan DNA kami dan kami merasa bahwa iya ini layak diperjuangkan seperti itu. Langkah selanjutnya apa ya Pak? Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Ais. What next? Kami persilakan tiga sahabat, 3 teman kalau bertanya. Silakan. Bentar. Raise hand dulu, enggak apa-apa Bapak Ibu. Mohon maaf juga, kami agak pelan ini menjelaskan. Silakan Pak Saleh, kami persilakan. Baik. Saya ingin satu pertanyaan sedikit berirama atau senada dengan
pertanyaan pertama dan kedua, ada cara paling singkat untuk semacam review kembali atau menemukan DNA yang positif berperan pada pengembangan sekolah gitu kan? Maksudnya gini, dari sekian banyak keunggulan itu, untuk menemukan satu DNA yang kira-kira bisa menghidupi semua atau bisa membuat unggul salah satunya saja gitu. Tapi yang lain bisa ngikut gitu. Ada cara singkatnya atau gimana tuh? Iya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Saleh, kemudian Pak Wahidin sama Bu Is. Ya. Ini mulai kemarin nih Bapak sekalian, ketika kami sharing sesi ini, pertanyaan seperti ini selalu muncul gitu. Pak Rofi, ada nggak cara tercepatnya? Kami selalu jawab, ini adalah bagian. Iya. Cara tercepatnya adalah masuk satu persatu. Bahkan kami mencoba meramu 18 langkah itu, kami sederhanakan Bapak Ibu. Hanya jadi 8 series. Setiap series nanti ada step-nya, bagaimana dan apa harus ditemukan. Nah, untuk ini, saya persilakan ke Mas Priyo dulu, Mas Ranaka. Mau dipilih yang 1, 2, 3? Ya. Silakan. Nanti saya akan nambahi. Kita akan kolaborasi. Silakan Mas. Ini kolaborasi ya Mas ya. Saya pengen jawab yang nomor 3 dulu. Cara tersingkatnya bertapa Pak Saleh. Jadi tidak ada cara singkat Pak Saleh. Jadi yang namanya brand itu adalah perjalanan panjang Pak. Jadi saya bilang tadi, mulai kita memikirkan ide tadi misalnya Bu Is ya, mau bikin sekolah ini kan baru jalan 3 bulan. Idenya apa itu udah proses mulai membangun brand. Sampai apapun dilakukan sampai pada titik itu tadi customer beli lagi dan beli lagi. Dan ini sebuah perjalanan panjang, Pak. Jadi nggak mungkin singkat. Jadi bahkan seringkali teman-teman ya kita sama-sama belajar. Nah ini Pak. Jadi brand DNA itu ada di posisi berapa itu Mas? 8 ya kan? Sorry Mas, 5 Mas. Angkanya 8. Oke. Kalau di oh sorry, 5 Mas. Jadi ini di sini kan ada DNA baru kenalan. Untuk menemukan DNA Bapak Ibu harus analisa produk, analisa market kategori dan kompetitor, analisa segmentation dan targeting, itu baru ketemu DNA. Baru nanti mempertajam ke core value, termasuk menjawab pertanyaan Bu Ais. Saya kok ragu ya Bu ya, DNA Ibu belum tajam. Jadi harus ada penajaman di DNA-nya apa, core value, baru added value. Nah baru nanti itu panjang Pak. Nah nama itu di step ke-12 loh Bapak Ibu. Jadi perjalanannya panjang banget, jadi nggak ada cara singkat. Nah, cara singkat kalau yang kami lakukan ya saya belajar sama Pak B sebagai guru yang memang praktisi 50 tahun, kita ngobrol bla-bla-bla, biasanya beliau langsung bisa nebak. Tapi itu kan experience panjang ya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan ketemu beliau, ada beberapa teman kita itu juga mengelola pendidikan, habis workshop ya udah dapet lah. Nah, karena beliau seorang praktisi ya itu kita pakai gitu, nggak perlu analisa yang dalam seperti ini karena itu sudah pengalaman beliau kan. Nah, itu yang ketiga pertanyaan. Kemudian yang pertama bagaimana yang cara untuk menemukan kebutuhan market ya. Cara terbaik Bapak Ibu adalah melakukan deep interview. Jadi melakukan survei yang mendalam, jangan menggunakan kuesioner ya. Jadi Bapak Ibu harus ngobrol dengan banyak orang, monggo menggunakan metode penelitian. Bapak Ibu pasti sudah pernah punya ini. Jadi misalnya di lingkungan sekolah Bapak Ibu, anggap aja ada, ini kita paling gampang Pak ya, niru caranya Indomaret, Alfamaret. Dia pasarnya itu 200 kepala keluarga. Nah, andaikan kita samakan dengan persaingan yang padat gitu ya, 200 kepala keluarga, Bapak Ibu harus ngobrol dengan 10% minimal, ya kan? Temui satu persatu, datangi satu persatu. Kemudian tadi ada 2 kompetitor kan Pak Wahyudin, 200 kepala keluarga di sekitar kompetitor, temui 20, satunya 20. Jadi ada 60 keluarga yang harus ditemui, ngobrol. Dan itu monggo, pertanyaannya bisa disusun, riset gitu, apapun, bisa 5-10 pertanyaan. Misalnya nih, apa yang kesan Anda terhadap sekolah A, B, C, ya kan, diadu nih kompetitornya kan, terus kira-kira apa yang diingat,
terus apa yang info apa yang didapat ya sekitar itu mungkin ada sekitar 10 pertanyaan awal lah ya kan. Nanti monggo. Jadi intinya deep interview. Nah, ketika Bapak melakukan interview yang mendalam, itu akan banyak kejutan, Pak. Oh, sekolah yang itu terkenal pinter-pinter anaknya. Jadi inputnya memang ya anak-anak yang nilainya bagus. Kemudian anak-anak orang kaya. Itu persepsi di masyarakat yang nggak dikarang-karang. Jadi kita cari data beneran. Kemudian oh sekolah itu ternyata kuat di ekstrakurikulernya. Terus nanti diperdalam ekstrakurikuler apa kan nggak semua ekstrakurikuler, mungkin ada basket, ada apa, drum band. Kalau Alisla kemarin nguatin di drum band ke marching band ya Mas ya. Jadi di era kompetitor drum band, Alisla masuk ke marching band. Nah, ini udah cukup menguatkan. Kemudian dari tampilan sekolah, kebetulan saya alumni pertanian, Bapak Ibu, saya melihat Alisla itu kuat banget dengan warna hijau, dan hijaunya itu benar-benar tanaman, koleksi tanamannya, luasan lahannya, itu sangat memungkinkan kalau anak-anak dibekali, karena kan juga di daerah kecamatan, sehingga pertaniannya itu sangat kuat gitu ya. Jadi potensi daerah, kemudian lingkungan, kemudian itu semua diketahui. Gitu. Jadi kalau jawaban singkatnya, lakukan deep interview Pak Wahyudin. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya apa Mas? Oh ya, yang Bu Is ya. Saya jujur Bu Is, mengenal sering sekarang beredar itu kan Pak Hari Santoso ya. Ustadz Hari Santoso itu fitrah based education. Nah ketika Ibu bilang tadi gitu kan, itu saya langsung ingat Ustadz Hari gitu kan. Nah masalahnya berapa banyak nih sekolah yang juga pakai ini. Nanti yang tentang kompetitor Ibu, itu kita harus melihat lokal nih, misalnya Malang. Ibu Is tinggal di mana ya? Di Surabaya, Pak. Oh, siap. Enak banget ini. Surabaya pasti dulu belajarnya sama Ustadz Hari Santoso juga? Iya, dengan Ustadz Hari. Terus kemudian untuk pembuatan core value kita didampingi sama Ustadz Taat juga. Oke, jadi ketika ngomong Surabaya nih, nah kompetitor di Surabaya itu apakah itu memang nggak ada, Bu? Menurut saya Surabaya ini kan mengadopsi ilmu luar biasa ya. Ketika ada muncul siapa itu cepat banget. Sepintas tadi saya lihat semua 4 pilar itu umum Mas Ibu. Untuk apalagi Surabaya. Mungkin kalau di daerah Muncar atau di mana gitu ya, mungkin di Papua kemarin atau di mana. Tapi dunia pendidikan ini kan cepat banget ya. Semua info itu cepat banget. Saya agak ragu ketika Ibu tadi bilang sudah tajam. Mungkin bisa seperti itu, tapi harus ada core-nya apa dan added value nanti. Mungkin kalau Ustadz Taat bantunya gimana Bu? Jadi tadi disampaikan DNA-nya apa, core value-nya apa, added value apa Bu? Bu Is kayaknya udah mulai familiar ini dengan. Iya, waktu itu kita deep interview kurang lebih berapa ya? 2 bulan. Kemudian beliau sudah merumuskan visi misinya kemana, kemudian sampai ke pembeda kita dengan yang lain seperti apa gitu. Kurang jadi lebih tadi, begitu Pak. Kesimpulannya tadi DNA-nya apa Bu? 4 ini Pak. Nah, jadi Fitrah, oke. Fitrah based education. Oke, jadi misalnya anggap aja Bu ya, sementara saya anggap Ibu level sekolahnya apa Bu? Madrasah PKBM, sekolah non formal setara SD. Homeschooling ya? Salah satunya bisa nanti memfasilitasi anak-anak homeschooling. Tapi formalnya ada juga ya? Enggak. Kita hanya non formal Pak. PKBM nanti statusnya. PKBM ya. Artinya kalau bahasa umumnya apa Bu ya? Kan umumnya PAUD, TK, SD. Non formal. SD ya? Iya SD. Oke. Kalau saya bilang DNA-nya SD sebenarnya nanti diterusin SD yang homeschooling. Jadi DNA itu sifatnya masih bahasa umum Bu. Nah tinggal dipertajam tadi kalau fitrah base itu bisa jadi ke core value-nya gitu. Tapi kalau DNA ini masih luas, menggambarkan market kategori, menggambarkan pasar yang akan kita masuki dan bersaing dengan kompetitor gitu loh. Jadi ya saya misalnya nih secara personal itu guru saya bilang saya ini dulunya 2016 beliau bilang Ranaka itu lembaga kami itu petani yang guru gitu kan. Tapi 2019 dibalik guru yang petani. Ini salah satu pertimbangannya karena memang kayaknya sih aktivitas ngajar itu saya hobi banget, dibayar nggak dibayar gitu kan.
tapi petani itu kan lebih sempit. Sehingga ketika dibalik itu terlalu sempit di pasar petani gitu kan. Nah, Ibu mungkin bisa masuk, kalau saya gambaran karena sebagai ini kan mewakili customer ya. Ketika saya melihat dari Malang, datang ke Surabaya cari sekolah untuk anak saya yang SD, kebetulan anak saya ada yang kelas 2 SD, Bu. Saya akan milih nih, apa nih DNA-nya? Oh, DNA-nya SD yang homeschooling. Jadi langsung itu gampang gitu dipahami umum gitu. Tapi kalau fitrah kayaknya orang banyak nggak paham masih. Nah, ketika fitrah mungkin bisa masuk di core value. Nanti mungkin kita akan jelasin core value ya Mas Rofi setelah menjawab ini, terus termasuk edit value. Jadi saya belum tahu nih nanti fitrahnya itu masuk di mana dan dipertajam di mana. Tapi sepintas menurut saya belum melakukan ini ya, datanya nggak pegang semua. Sementara menurut saya sih DNA-nya adalah SD yang berbasis berkonsep homeschooling misalnya itu lebih mudah dipahami. Kalau yang tadi 4 pilar itu estimasi saya sih itu menjadi added value yang akan membedakan sekolah Ibu dengan yang lain. Mungkin itu Mas Rofi sementara. Mungkin Mas Rofi ada mau menambahkan. Iya. Jadi sekalian, kalau tadi pertanyaannya menurut yang cara-cara di screen, saya. Jadi sekalian, kalau cara termudah sudah dikasih tahu Pak Sarah betapa, kemudian meditasi. Kami terbiasa menggunakan pendekatan strategis, Ibu sekalian. Jadi cara termudah untuk menemukan DNA ini adalah satu, tadi sudah disebutkan Mas Teo, di interview. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak bisa menemukan DNA ini nanti yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu ikut seri 1, itu ada satu game sederhana, menceritakan, mendefinisikan madrasah dalam 20 kata. 20 kata, kemudian ditulis Bapak Ibu. Kalau butuh dilakukan game itu ke semua guru, kalau di sekolah atau madrasah Ibu Bapak ada 20 guru ya berarti ada 20 definisi. Dibacakan kemudian disambungkan, dipastikan di masing-masing terjemahan itu, definisi itu akan muncul kesamaan. Dan nanti ketika sudah ketemu brand DNA-nya, brand DNA itu adalah sesuatu yang sifatnya unik tadi itu. Kemudian yang kedua, dia satu kata Bapak, Ibu. Satu kata. Kalau tadi ketika Bu Eis berbicara tentang fitrah based management, ada iman, ada belajar, ada bakat, ada pembelajaran aktivitas dan seterusnya. Ini masuk di kategori value-nya, bukan brand DNA-nya. Karena ketika berbicara brand DNA berarti kita berbicara sesuatu yang sifatnya satu kata kalau saya nyebutnya. Oke. Jadi satu kata dan itu digabung kalimatnya. Statementnya seperti ini. Kalau sudah ditemukan, Ibu Bapak kalau bawa pulpen bisa bantu ditulis sendiri atau diingat-ingat. Madrasah yang apa, titik-titik. Kemudian yang memiliki nilai utama, titik-titik. Nilai tambahan atau added value, titik-titik. Kalau kemarin waktu kami membedah salah satu yayasan di Papua, ketemu brand DNA-nya adalah, kalau tidak salah Mas Trio bisa bantu ingatkan, brand DNA-nya adalah ini tetap pelayanan kalau nggak salah Mas ya. Iya. Okay. Yayasan yang melayani, kemudian di situ edit nilai utamanya, core value-nya adalah core value-nya sambil loading Bapak Ibu karena banyak kemarin yang didampingi. Jadi core value-nya adalah pelayanan yang di situ ada karakter ya Mas kalau nggak salah. Karakter gitu. Dan seterusnya. Intinya kalau digandeng itu menjadi sebuah kalimat. Lah sekarang PR-nya Bapak adalah membuat narasi itu, membuat definisi itu, membuat cerita itu. Madrasah yang seperti apa? Sehingga nanti ada kalimat itu madrasah. Kalau ngomongin Al-Islah saya gampang menceritakan madrasah yang melayani, yang fokus pada meningkatkan kapasitas kecerdasan dan talenta anak-anak. Cukup berhenti di situ. Dan itu nanti diterjemahkan ke konteks-konteks yang lebih besar, ke visi, di program, dan seterusnya. Itu. Jadi strategi menemukan bagaimana, kalau yang pertama tadi itu, Bapak, ya strategi menemukan kebutuhan.
mulai lagi kita berpikir tentang bagaimana menemukan emotional benefit. Nggak lagi nawarin fitur, nggak lagi nawarin program, tapi sudah berbicara ke emotional benefit. Munculkan, taruhlah kebanggaan personal. Ciptakan kesan bahwa siapapun yang memasukkan anaknya ke madrasahnya ibu bapak adalah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak. Kenapa? Karena di sini sudah disediakan banyak hal yang bisa mendukung peningkatan kapasitas pengetahuan, kapasitas karakter anak-anak. Jadi bergesernya pemikiran, arah, energi kita untuk menemukan emotional benefit, apa yang bisa disajikan ke madrasah, itu bisa membantu. Kalau listnya gini ya, nanti pertanyaan dijawab dengan dalam, di interview, tapi diri sendiri. Physical benefit, pilih saja, 1, 2, 3. Itu paling gampang menjadi physical benefit. Physical benefit 1, memberikan ini, 2, dan seterusnya. 2, musolanya keren, gitu. 4, lab-nya lengkap. Itu physical benefit. Kemudian yang kedua, temukan emotional benefit. Silakan di-list lagi. Apa emotional benefit yang sedang disajikan oleh madrasah ibu bapak untuk masyarakat penggunanya. Saya kira ini untuk sesi pertama. Saya buka. Bentar, Mas Rofi. Silakan Mas Rio. Tadi pertanyaannya what next, saya lupa nih. Ya. Jadi gini, Bu Is, kalau udah ketemu DNA, core value dan ADV, ini modal basic ya. Jadi untuk membangun branding itu kita ketemu DNA, core value, added value. Nanti ada tahapan selanjutnya tadi yang seperti yang di slide. Coba slide yang itu Mas, yang brand canvas Mas. Nah, what next-nya Ibu akan masuk ke tahapan namanya brand activation. Nah, brand activation itu Ibu harus bikin konten di sosial media, bikin foto, bikin video, bikin narasi-narasi ya, copywriting, apapun yang mengaktifasi, mengenalkan ini loh DNA-nya, ini loh core value, ini added value-nya. Jadi itu ada banyak itu Ibu. Ada setelah ini kan ketemu DNA, core value, added value, ada brand positioning. Jadi brand positioning itu ada yang disampaikan Mas Rofi tadi. Madrasah yang misalnya membangun karakter yang added value-nya menemukan talenta, atau kalau Ibu tadi misalnya nih SD ya kan, madrasah diniyah kalau mungkin bahasa ininya ya, madrasah diniyah atau SD lah, SD yang berbasis fitrah based management tadi, kemudian yang punya added value apa gitu kan. Terus nanti ketemu brand positioning itu gabungan. Kemudian yang menarik itu ketika Bapak Ibu bisa menemukan new kategori itu. Jadi bermain di pasar, menciptakan, merubah cara bermain. Sehingga fitrah based management ini menurut saya sangat bagus. Dia akan membangun pasar sendirilah. Oh ternyata anak itu dari kecil bla 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 dan sebagainya gitu kan. Nah, ini menarik juga. Nanti seterusnya, nah itu ada. Terus barrier to entry, kalau Ibu ini sebenarnya kalau bisa menemukan barrier to entry itu bisa melakukan yang namanya brand disruption. Nanti ketika Ibu ada duluan, berapa tahun nih kompetitor mau punya duit sebanyak apapun, dia butuh waktu sekian tahun. Baru ada brand personality, ini biasanya terkait dengan paling gampang brand ambassador-nya yang cocok siapa, baru naming tadi kan. Kemudian ada logo, nah kemudian baru ada tagline, tadi seperti Alisa sudah punya tagline, baru nanti masuk experience itu, apa pengalaman yang didapatkan oleh murid-murid kita, orang tua kita, itulah brand yang akan dibangun. Jadi Ibu harus masuk ke ranah brand activation. Nah, Mas Rofi nanti juga bisa sharing bagaimana pengalaman membalik persepsi negatif masyarakat, kemudian menguatkan positioning di dalam market. Nah, itu yang harus dilakukan, Bu. Jadi harus dikenalin terus dengan semua senjata, dengan semua media, harus dikenalkan. Ya terutamanya DNA-nya apa, core value-nya apa, added value-nya apa. Itu aja sih, Bu. Oke. Itu Mas Rofi. Oke, terima kasih Mas Rio. Silakan Ibu Bapak sekalian, saya buka termin kedua yang hendak bertanya. Bisa raise hand, angkat tangan, kemudian oke. Pak Sahawi, saya persilakan Bapak. Mikrofon bisa dihidupkan. Ini kayaknya dari Sumatera ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan, ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sudah jadi kepala sekolah sekitar 3 tahun. Nah, selama ini yang berkembang di masyarakat kami itu bahwa kebetulan ini saya
yang mengelola lembaga yang ada di lembaga kami itu adalah etnis dari Jawa. Nah, kebetulan di Kalimantan di sini ada etnis keturunan Bali, Jawa, dan Madura. Kebetulan kami dari Madura, Pak. Terus ada semacam ini. Kalau di madrasah kami itu hanya orang-orang Madura saja. Namun setelah itu kami mencoba untuk menangkal seperti itu. Contohnya ketika ada orang Jawa yang masuk ke tempat kami kasih kesempatan untuk berkompetensi seperti lomba-lomba tingkat kabupaten. Nah, seperti itu. Terus adapun program yang terakhir kami lakukan adalah untuk menolak seperti ini, anggapan di masyarakat bahwa lembaga kami adalah lembaga yang hanya khusus etnis Jawa, maka kami punya program sebagai penolak agar hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi di masyarakat. Itu kami bikin semacam cari branding lah, sebagaimana apa yang katakan Pak Rofi. Ada dua yang program unggulan kami. Yang pertama adalah program semacam marching band untuk MI gitu loh. Yang kedua yang terbaru yang kami lakukan adalah cara cepat membaca menguasai kitab kuning, Pak. Nah, apakah ini masuk DNA madrasah atau gimana, Pak? Jadi saya minta pendapatnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sawi. Sudah cukup, Pak? Cukup, Pak. Oke, matur nuwun. Iya, siap. Langsung diresmen aja, Mas Rio. Ya, siap. Tadi pertanyaannya, sekolahnya ini dianggap sekolah Jawa ya, Pak ya? Madura. Kenapa, Pak? Madura, Pak. Oh, Madura. Madura. Dari Madura, Pak Sahawi? Nggih, Sumenep. Oh, Sumenep. Oke. Kakek saya dari Sumenep, Pak. Posisi di mana, Pak? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di mana, Pak? Di Kintab, Pak, Tanah Laut. Oh, saya pernah di Tanah Laut 3 tahun, Bapak. Orang tua saya 12 tahun. Setahu saya di sana itu sangat umum. Tidak ada sekolah yang dianggap spesifik Jawa atau bahkan Madura gitu ya. Tapi bapak saya kebetulan sama ibu itu dikasih tugas waktu itu sambil bisnis mengelola satu panti asuhan. Memang kejawaan bapak ibu ini nempel. Jadi wah ini lembaga sejak diurus orang Jawa begini-begini itu nggak bisa dirubah, Pak. Nah pertanyaannya etnis yang lain apa, Pak ya? Kan umum ya kalau di sana ada Banjar. Ini ada Banjar, ada Jawa, Pak. Nah, sementara yang di dekat lingkungan kami itulah keturunan Jawa. Nah, kebetulan semua pengelola yang ada di kami itu kan di sini kan termasuk cabang dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pamekasan Betet, Pak. Oh, jadi ada hubungannya sama sejarah historisnya ini ya? Iya, ada historis. Kalau saya tanya, Pak, jumlah orang Madura di sana ada berapa banyak? Sekitar 500, Pak. Sedangkan etnis Jawa sekitar sekitar 900-an lebih, Pak. Kapasitas sekolah Bapak satu angkatan? Satu kali masuk gitu? Satu kali masuk hanya 21, tapi sempat kami itu siswa masuk sampai 43 ketika saya punya program membesarkan marching band, Pak. Setelah itu ada lagi. Nah, setelah itu ada semacam modelnya ada fitnah yang berkembang di masyarakat. Ada saja hal-hal ini etnis Jawa gini. Orang Jawa nggak bisa berkembang. Mulai tahun berapa ini, Pak? Mulai tahun berapa sekolahnya? Apanya? Mulai tahun berapa sekolahnya? Sekolahnya tahun sampai dari awal 85. Udah lama banget ya. Jadi gini. Baru ketika saya jadi kepala sekolah, awal masuk, itu mulai dulu masuknya hanya 13 orang, 15 siswa. Jadi ketika saya masuk 20, ketika 20, setelah itu langsung 43, Pak. Iya. Setelah itu turun lagi menjadi 20 siswa, Pak. Nah, pertanyaan pertama, Pak. Ada 500 kepala keluarga. Kenapa mereka nggak sekolahnya ke sekolah Bapak semua? Kan kalau 500 itu punya anak, ada 500 anak. Atau misalnya 10% aja, harusnya minimal 50 anak tiap tahun masuk sekolahnya Bapak kalau mereka tiap tahun melahirkan anak gitu ya kan. Tapi 500 itu kan gantian lah. Tapi harusnya
target minimal Pak ya. Target minimal nih harus ada 50 anak orang Madura itu yang menjadi target market utama Pak. Kalau artinya kalau jenengan Bapak jualannya ke orang Madura harusnya lebih gampang. Itu target market. Kemudian yang kedua, kalau nanti ada kesulitan macam-macam, nah ini masalahnya kan belum melakukan pertanyaan itu kan belum dijawab. Kenapa sih? Mungkin orang Maduranya ada yang Bangkalan, Sumenep, ada Pamekasan, ya macam-macam sehingga yang jumlahnya yang Pamekasan ada berapa persen sehingga mereka nggak mau nih masuk sekolahnya orang Bangkalan, Sampang, Sumenep. Nah itu coba digali semua. Tanyain itu Pak, sampling 500 orang Madura itu coba diacak 50 orang, ditanyain kenapa sekolahnya nggak ke sekolah Bapak, satu. Kedua, ketika ingin memperluas market, harus tahu nih Pak, hobinya orang Banjar apa, kebiasaan orang yang suku lain apa, itu harus didalami sehingga bukan ujuk-ujuk marching band-nya yang dimunculin. Bisa jadi orang Banjar itu punya hobi yang Bapak belum ketahui. Yang setahu saya kan hobi mancing ya Pak ya. Ya kan? Orang Banjar itu cari duit, kalau udah dapat duit mancing, nanti habis duitnya cari lagi gitu kan. Jadi harus diketahui dulu, misalnya mereka hobi dagang, hobi mancing, kira-kira apa nih kegiatan yang bisa memfasilitasi itu. Ya sekali-kali kan nggak apa-apa Pak, apa ya misalnya ada sebuah ini anu ya Pak ya, angan-angan besar. Bapak undang tim MTMA ya, apa? Mancing Mania dari Trans 7 datang ke sekolah Bapak karena ada sesuatu, misalnya di sekolah itu ada kolam lele atau ikan gabus ya kalau di sana, yang terkenal juga ikan apa Pak? Yang kayak ikan hiu kecil itu? Nggak tahu saya Pak. Aduh, ini makanan orang, ini ikan mahal itu loh Pak, ikan bukan haruan. Harwan. Bukan, ada lagi Pak, kalau di patin. ikan patin. Patin. Ikan arwan ali. Ikan patin Bu, ikan patin. Kalau haruan kan gampang. Bapak punya kolam memelihara ikan patin, nggak usah gede-gede, tapi ada ilmu yang bisa dikembangkan di situ menjadi apa ya, perhatian. Kalau sama Mas Rofi dulu kita bicara tentang digital mapping itu Mas. CSM. Jadi kalau di Malang Mbak, itu sudah dilombakan. Di Biata kami memberikan materi baru tentang Green School Mapping, itu kita belajarnya dari mentornya dari Jerman waktu itu. Jadi ini cukup luar biasa dan dilombakan di seluruh Malang Raya, Malang Kota. Nah itu tentang tentang lingkungan. Nggak banyak sekolah punya kolam. Nah Bapak harus sering main ke air kan, main ke sungai gitu. Jadi mempelajari kalau ada sekolah yang paham banget tentang ikan, apalagi ikan patin. Dan ikan patin itu sekarang kalau di Jawa ikan dori sekarang itu ekspor Pak. Nah, jadi artinya ada eksplorasi yang lebih dalam tentang apa sih minat orang Banjar. Itu baru orang Banjar loh Pak. Nanti kalau orang Jawa beda lagi gitu kan. Misalnya orang Jawa kangen apa, kultur-kultur budaya yang mereka pengen anak-anak. Jadi tetap sama seperti pertanyaan dari Pak Wahyudin, Bapak harus melakukan di interview, ngobrol dengan target market ya kan. Harusnya orang Madura aja udah kelabakan Bapak kalau mereka mau masuk ya 10%. Kalau enggak melebarkan sayap, tapi jangan memberikan menu yang kalau drum marching band itu biayanya mahal Pak. Ya kan? Berapa puluh juta ya. Dapat bantuan Pak. Ya nggak apa-apa kalau dapat bantuan gratis diambil aja gitu kan. Tapi misalnya kalau sudah dapat ada. Barangnya sudah ada. Kalau saya sih waktu misalnya dapat bantuan gitu, kalau 100 juta itu bisa jadi kolam banyak itu. Nah, langsung barangnya Pak. Iya, ya nggak apa-apa Pak. Itu melengkapi. Tapi menurut saya tidak bisa menjadi nilai pembeda, tidak bisa menjadi added value, bahkan tidak bisa menjadi core value ketika hanya ada drum. Itu terlalu mudah. Begitu ada sekolah lain punya duit Pak ya, mereka akan beli alat secanggih punya Bapak atau lebih canggih. Itu akan mudah dilakukan. Tapi misalnya ini contoh SMP 5 di Malang, Bapak Ibu kalau pernah main ke Malang, itu punya satu orang yang memang spesialis tentang tanaman. Jadi sekolah yang paling banyak koleksi tanaman, dia punya hutan kota sendiri gitu loh. Nah ini luar biasa Pak. Nah menurut saya walaupun ini sekolah umum, tapi harus punya sesuatu yang lokal konten tadi Pak, yang disukai oleh target market kita. Gitu Pak.
Yeah. Oke, terima kasih Mas Priyo. Ya, Mas. Ya, luar biasa. Sangat berbagi ya Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih dan bersyukur. Tadi yang sudah sempat tanya, berarti langsung bedah kasus ini Pak, dan itu rezeki kayaknya ini. Ya, menambahkan dan menguatkan lagi bahwa ketika kita berbicara brand DNA itu adalah bagian inti. Kalau tadi Ibu Bapak lihat 15 kanvas 15 brand, ada di langkah kelima DNA ditemukan. Ini hal vital. Pertanyaan tadi dalam tataran teknikal, bagaimana menemukan, setidaknya ada 5 hal ini Bapak Ibu, yang nanti bisa Ibu Bapak terapkan ke madrasah Ibu sekalian. Yang pertama adalah brand DNA itu temukan intinya. Brand DNA adalah inti dari madrasah Ibu Bapak. Apa itu? Bisa diambilkan dari nilai sejarah, kemudian nilai-nilai luhur yang mau diambil, kemudian bisa juga Ibu Bapak menemukan brand DNA itu dari prosesnya. Contoh, prosesnya adalah madrasah yang fokus di akhlak atau di karakter. Jadikan itu menjadi DNA, core yang DNA madrasah ya Pak sekalian. Kemudian yang kedua, brand DNA itu ada sesuatu yang unik. The only one. Sesuatu yang unik. Kemudian yang ketiga, brand DNA itu adalah menyimpan informasi genetik. Deep interview yang dilakukan adalah untuk membaca kira-kira sejak berdirinya madrasah atau lembaga pendidikan yang Ibu Bapak sedang diamanai hari ini, apa yang selalu ada dari awal berdiri sampai hari ini. Kemudian yang keempat adalah refleksi dari jati diri konsumen. Jati diri konsumen tidak hanya berbicara dengan jati diri pribadi, tapi juga nanti harus equal, sama seperti yang dibutuhkan. Dan di keempat tadi sudah sempat disinggung, ada physical benefit, ada emotional benefit. Kemudian yang kelima, kalau bisa ini, yang kelima ini, brand DNA membidik pasar yang lebih besar. Big marketnya ketemu, big market. Metodenya tadi sudah disampaikan, bisa di interview. Yang kedua, bisa membuat narasi atau definisi madrasah dalam 20 kata. Ini tambahan yang bisa saya sampaikan ke Ibu sekalian. Kita sudah masuk jam 16.16, kurang 15 menit lagi, sesi kita akan berakhir. Masih saya berikan kesempatan Ibu Bapak untuk bertanya atau sharing persepsi. Ini sudah ada saudara kita, sahabat kita dari Kediri. Pak Nur Salim kayaknya udah gabung ini. Oke, saya persilakan kepada Ibu Bapak yang hendak bertanya, silakan bisa raise hand up. Oke. Bu Ais lagi. Bu Ais. Ya, silakan Bu Ais. Bisa ya Pak? Maaf bisa Pak. Iya. Silakan. Tadi misalnya disampaikan brand DNA-nya adalah ini sekolah homeschooling gitu ya. Jujur saya pribadi bersama suami itu memang praktisi homeschooling selama 6 tahun, selama 6 tahun, sehingga ini kemudian mendorong kami membuat PKBM ini. Nah, kami kalau misalnya mau ditanya jujur apakah ini homeschooling, kami merasa tidak nyaman untuk mengatakan ini homeschooling karena yang kami pahami dan teman-teman homeschooling praktisi yang lain pahami bahwa namanya homeschooling itu tidak berlembaga gitu. Sehingga justru kami merasa kesulitan untuk menggunakan istilahnya langsung declare bahwa ini adalah homeschooling, sedangkan homeschooling sendiri itu tidak berlembaga. Hal-hal yang kayak gini sering terjadi di lapangan. Itu kira-kira gimana ya Pak? Makasih. Ya, makasih Bu Ais. Ini nyambung lagi ke pertanyaan sebelumnya Mas. Nanti Mas Priyo bisa melanjutkan. Terkait dengan yang ditanyakan Pak Sahawi, dan ini juga jadi PR Ibu Bapak semuanya, bahwa ketika berbicara brand, masih banyak yang di kepala langsung muncul program. Padahal branding itu bukan program. Brand atau branding itu adalah sebuah proses kita menemukan makna, apa yang mau kita tawarkan kepada pengguna layanan kita. Ya, contoh, tipsnya. Kalau tadi sudah keluar 2 tips, deep interview. Yang kedua, membuat definisi dalam 20 kata tentang madrasah, kemudian digabungin. Kemudian tips ketiga ini bisa Ibu Bapak lakukan.
mengelis ya, listing semua program yang ada. Kalau ini tadi Pak Sahawi di lembaganya ada 2 program unggulan, ada drum band, ada kitab kuning. Nah, kira-kira kalau ngomong brand DNA, ini bukan brand DNA Bapak, ini adalah program yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Bapak. Kalau ini mau ditarik menjadi sebuah brand DNA, oke, brand DNA, maka langkah sederhananya yang bisa Bapak lakukan adalah apa yang diperjuangkan di drum band ini, apa yang diperjuangkan di pengajian kitab kuning ini. Contoh di drum band, misal ingin membentuk karakter, akhlak. Kemudian di kitab kuning, kenapa diselenggarakan kitab kuning ini sebagai sebuah program? Output yang mau didapatkan dari program drum band apa, kitab kuning apa, karena ngomong drum band berarti berbicara tentang bagaimana mendisiplinkan anak dalam waktu yang bersamaan, sehingga karakter mereka terstandar. Kitab kuning berarti sebuah peluang untuk membuat anak mampu membaca referensi-referensi ilmiah dalam kitab-kitab akhlak. Di situ ada, misalkan kita kenal adabul alim wal muta'alim, kita mengenal akhlakul ilbanan, akhlakul ilbanin, dan seterusnya. Nah, dari 2 program ini apa yang diperjuangkan? Contoh, ini analisa saya Bapak Ibu. Nanti Ibu bisa lakukan sendiri di madrasah masing-masing. Drum band kitab kuning ini berbicara tentang akhlak. Oke, jadi bisa jadi brand DNA-nya madrasahnya Bapak itu adalah akhlak. Kira-kira gitu sederhananya. Dan silakan kalau memang ada 20 program talent, ya bisa jadi brand DNA-nya talent. Dan ketika sudah ketemu brand DNA, ujung-ujungnya adalah kita diberikan pilihan untuk memilih. Pilih brand DNA yang mana, yang mau dipatenkan. Tadi sudah disimulasikan bahwasanya Kopiko memilih jadi kopi atau jadi permen, itu pilihan. Ini Mas Priyo, tambahan tadi yang awal tadi. Silakan untuk Bu Eis. Silakan. Tambahan dari Bu Eis tadi, Mas Priyo. Oke, untuk Bu Eis, udah kelihatan kan semakin tajam. Kayaknya Bu Eis lebih nyaman cerita tentang homeschooling daripada fitrah based management. Karena Bu Eis sangat expert gitu ya, expertnya dapat. Nah, kalau saya Bu, malah gini, ada 2 kasus contoh. Namanya homeschooling pena, mungkin mudah-mudahan Bu Eis tahu nih, karena juga di Surabaya. Itu luar biasa, secara bisnis perkembangannya bagus, malah dia sedang untuk mengembangkan cabang, termasuk mau buka cabang di Malang, karena memang si founder itu asli Malang. Kemudian yang kedua, sekolah di Malang, baru berdiri aja, kepala sekolahnya dari alumni Gontor, ownernya ini salah satu miliarder Bu, di Malang, Muslim, dia punya jaringan bisnis yang luar biasa, pengen masuk ke dunia pendidikan, wah itu mewah banget. Bangunannya baru dibangun, belum jadi, lagi direnov, lagi dimulai dibangun, kemudian dia sewa kantor, dijadikan Mahat Putra, SMA-nya, itu aduh mahal banget Bu, rumah mewah lah di Malang. Kemudian yang bangunan PAUD, TK dan sebagainya, ada dekat situ juga udah termasuk mahal. Nah, 9 juta per tahun biayanya, 1 tahun. Kalau dia sekolahnya SD 6 tahun, berarti 9 juta kali 6. Artinya, kalau tadi Ibu bilang homeschooling ragu, pasar homeschooling, nah ini salah satu jurus, mudah-mudahan semua memperhatikan. Di analisa branding canvas tadi ada tentang produk. Sebenarnya ada ilmu terbaru yang diupdate oleh Pak Bri tentang perilaku. Hari ini dengan adanya sekolah online gitu ya, itu problem ya kan. Banyak orang tua nggak nyaman, dan ini peluang homeschooling masuk. Karena di homeschooling yang saya lihat, mereka juga tetap masuk mungkin 2 hari, 3 hari, dan lebih powerful dibandingkan hanya sekolah daring gitu aja gitu. Nah, menurut saya malah pasarnya Bu Eis ini lagi bagus-bagusnya. Kalau selesai COVID hilang Bu pasarnya. Mumpung COVID, itu harus lebih kuat mengenalkan homeschoolingnya itu ya kan. Kemudian brandnya dikuatin, aktivasinya dikuatin. Syukur-syukur bisa melakukan brand disruption karena ini momentum. Jadi bisnis itu, kita ngomong bisnis salah satunya kan pasti adalah bagaimana merebut market. Dan pasar homeschooling lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau setelah COVID, orang akan balik lagi sekolah konvensional, masuk kelas, maksudnya ke pilihan negeri, ke swasta, dan sebagainya. Untuk ke informal homeschooling, mereka perlu perjuangan. Menurut saya ini kesempatan Bu Eis
justru menguatkan. Kalau saya tadi pilihannya bisa jadi dibalik nih Mas Rofi. Ini homeschooling DNA-nya. Ya, homeschooling apa? Homeschooling yang berbasis fitrah based management. Karena sebenarnya core kompetensinya, core value-nya banyak di homeschooling. Kalau misalnya madrasah yang homeschooling atau homeschooling yang madrasah, dibolak-balik nanti dicek aja marketnya lebih besar mana. Merebut pasar persaingan madrasah, SD, atau homeschooling. Itu dihitung benar market share-nya berapa, jumlah penduduk Surabaya berapa, yang bisa masuk ke sekolah ini posisi berapa, ambil aja 10%. Kalau 10% itu seperti tadi kan dari 500 orang Madura harusnya masuk minimal 50 ke sekolahnya Pak Sahawi, itu udah melebihi kapasitas kelas kan. Nah, Bu Ois harus menghitung di situ. Jadi bukan hanya tentang perasaan kita, Bu, harus dihitung, dikalkulasi juga secara bisnis dan momentum. Menurut saya Bu Ois harus lari kenceng hari ini, dikuatin. Ya idealnya logo udah punya, brand aktivasi dibuatin, ada foto, ada video, ada sosial media, ada program-program, kemudian banyak hal. Nanti Mas Rofi bisa cerita banyak ya, mungkin di next tentang bagaimana membangun setahun, bikin program macam-macam yang merubah persepsi masyarakat dan menarik perhatian secara cepat. Itu Bu Is. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Iyo sekalian. Series 2 ini lebih mending dibanding dengan series pertama, Mas. Siap. Karena agak dalam kita berbicara. Kalau di series pertama masih menjelaskan tentang bagaimana brand, kemudian prosesnya seperti apa. Di seri 2 ini kita sudah mulai berbicara tentang bagaimana menemukan brand DNA-nya. Kemarin sudah kita simulasikan ketika melihat beberapa logo itu, sudah mulai ketebak. Kayak ini kemarin ada satu poin dulu sekalian. Yang pertama adalah titik tekan dari proses penemuan brand DNA ini adalah kalau madrasah masih bergerak, kalau lembaga pendidikan masih bergerak ke produk, ke fitur, hanya menghantarkan sebentar ini dulu. Kalau madrasah masih bergerak ke produk, ini hanya menghantarkan madrasah konsumennya, penggunanya menjadi apa. Kemudian kalau sudah mulai menemukan brand DNA, kemudian menemukan core value, menemukan added value, sudah mulai bergeser dari menjadikan konsumennya menjadi apa, menjadi siapa. Ada simulasi sederhana, apa yang diberikan physical benefit yang diberikan jam tangan adalah memberikan informasi waktu. Physical benefit yang diberikan mobil adalah membantu pergerakan banyak orang ke sebuah tempat dalam waktu yang sama. Tapi ketika sudah ngomong branding, physical benefit sama sekali sudah menjadi porsi yang kecil. Bisa enggak Ibu Bapak menjadikan sebuah narasi besar di madrasah, di lembaga pendidikan Bapak, emotional benefit yang diangkat adalah pride, kebanggaan. Siapa yang ada di madrasah adalah mereka orang tua yang bangga, orang tua yang sayang dengan anaknya. Bergesernya ini yang butuh dilakukan. Saya kira ini Ibu sekalian yang bisa kita sharingkan. Tidak terasa 90 menit sudah melaju, dan saya kepingin ini ada feedback langsung dari Ibu sekalian dalam waktu 90 menit yang sangat singkat ini, apa yang sudah didapatkan dan kira-kira rencana aksi seperti apa yang nantinya Ibu Bapak akan lakukan untuk memberikan perubahan di madrasah atau lembaga pendidikan masing-masing. Mohon berkenan, silakan yang berkenan memberikan feedback, apa yang ditemukan, bisa raise hand, bisa angkat tangan. Atau saya mohon kepada Pak Wahyudin, kira-kira Pak Wahyudin, apa yang sudah ditemukan Bapak? Di 1,5 jam kita ngobrol sore hari ini. Silakan Bapak, di-unmute. Terima kasih Mas Rofi. Alhamdulillah, walaupun saya ini kadang harus beberapa kali gitu ya. Tapi dengan 2 kali pertemuan ini semakin agak panas lah. Jadi insya Allah kita akan lakukan tindak lanjut langkah-langkah yang tadi direkomendasikan oleh kedua narasumber ya. Walaupun memang saat ini kita sudah ada gitu gambaran DNA itu ya. Kebetulan kita masuk sebagai madrasah plus keterampilan.
Nah, ini kan akan menjadi peluang untuk menghadapi kompetitor terutama di SMK kan. Nah, kemudian untuk kompetitor SMA, kita sebetulnya udah punya brand sedikit dari masyarakat bahwa kita itu lembaga pendidikan yang yang disiplin, lebih disiplin. Misalnya tidak akan terjadi di madrasah kita jam 9 anak-anak berkeliaran. Nah, ini sudah mulai terbentuk. Sementara di lembaga pendidikan yang lain itu pada jam-jam belajar mereka itu berkeliaran. Nah, ini juga salah satu yang akan kita pertajam begitu. Iya. Kira-kira seperti itulah Mas Rofi. Ya, terima kasih Pak Wahyudin. Mohon doanya aja nih supaya bisa lebih tajam kami ya. Iya, insya Allah 8 series ikut terus aman Pak. Sudah ketemu semuanya. Insya Allah. Ini bersyukur kita ada banyak saudara-saudara yang hebat di sini. Saya kepingin nyapa saudara kita dari Malaysia nih, Ci Asma. Apa yang didapat Ci? Bisa dihidupkan mikrofonnya? Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dengar Pak? Apa yang didapat dari sesi 1,5 jam kita diskusi hari ini terkait dengan brand DNA? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya sebenarnya ikuti webinar ini sambil saya di klinik. Di klinik mata. Jadi ada terputus-putus. Tadi saya jumpa doktor dan sebagainya. Jadi tak dapat mengikuti sepenuhnya. Tapi apa yang saya dapat, saya lebih faham tentang brand DNA tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih, Cik Asma. Iya. Okey, terima kasih juga. Okey. Feedback terakhir ini, kita bersyukur juga ada Pak Dr. Suhardi. Silakan Pak Dr. Berkenan untuk mereview. Kemarin beliau yang mereview webinar yang ada di Kanwil, Banten. Ya, silakan Bapak. Ya menarik ya, saya juga tadi hampir sama dengannya dari Malaysia karena tadi menemani Pak Direktur ya ada kunjungan persiapan asesmen. Tapi tadi yang saya tangkap itu bahwa pertama menemukan DNA itu saya kira menjadi sebuah keniscayaan. Kalau kita ingin berket dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Tapi memang harus diakui ini butuh proses yang sungguh-sungguh. Saya kira kalau sungguh-sungguh itu sebetulnya faktor lama menjadi tidak ada. Orang itu mengatakan lama karena dia nggak sungguh-sungguh, dia tidak menikmati. Kalau menikmati, saya kira berapapun lama akan menjadi singkat gitu ya. Nah, saya bersyukur tadi misalnya ada istilah cara yang praktis melakukan depth interview ya, depth interview, kemudian juga dengan pengamatan gitu kan. Itu saya kira juga salah satu trik. Tapi yang jelas memang mau tidak mau sekarang mengelola lembaga pendidikan itu hampir sama dengan mengelola perusahaan. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya nilai atau ya dengan core value-nya tidak ada, kemudian edit value juga tidak ada, memang ya kita akan ketinggalan karena orang kamu juga sudah mulai berpikir seperti itu. Apalagi eranya sudah era keterbukaan karena ada komunikasi ya. Jadi saya kira memang tantangan besar dari teman-teman, saya kira ya menemukan dua hal itu. Jadi core value dan edit value. Syukurnya melalui forum ini kita dikasih tahu caranya. Jadi tinggal kita mempraktekkan atau tidak. Seperti Pak Wahyudin tadi di Lebak, saya kira memang nggak bisa menemukan itu dalam waktu 1-2, apalagi hanya 1-2 jam gitu ya. Ini mungkin bisa berhari-hari ya. Tapi kalau ditemukan lagi, discuss lagi, temukan lagi, discuss lagi, pada akhirnya kita akan juga menemukan core value kita dan edit value kita di banding yang lain. Yang jelas, melalui forum ini saya kira kita bisa menangkap how to-nya. Karena justru how to-nya itu yang selama ini orang itu nggak ngerti. Ini kan Mas Rofi juga yang itu kan memberikan, mengajarkan pada kita how to-nya. Itu yang saya kira mahal dalam forum ini. Terima kasih Mas Rofi. Ini ada Pak Kiai Nur Salim ini kelihatan. Udah mantap. Pak Dokter, Masya Allah. Itu tadi ada asesmen, sehingga nggak
Itu pakarnya dari Jakarta, itu bukan saya, Pak Rofi. Mas Rofi di mute itu, Mas Rofi di mute. Pak Dokter, ya, kayaknya ini peta jalan. Jadi di KMA 90 tentang madrasah akademik, madrasah keterampilan, madrasah keagamaan. Peta jalannya kan ini sebenarnya. Di situ cuma dicantumin, tapi orang-orang juga asal dapat SK Dirjen Pedis jadi madrasah keterampilan begitu saja kayak di Lebak tadi ya. Kan dapat SK saja. Tapi peta jalan itu dia nggak punya. Udah ada, nggak punya. Tapi sebenarnya sudah ada Pak Salim ya. Udah. Ada. Saya kan ikut breakdown itu menjadi juknis termasuk SKS. Jadi orang bikin SKS di sekolahnya itu ya karena kepingin saja. Dia tidak melalui analisis yang mendalam, tidak membuat analisis yang bagus, tidak jelas juga core value-nya tidak jelas. Tiba-tiba dia kepinginnya ke situ aja. Jadi mereka memang tidak banyak belajar bagaimana memproses ya. Jadi tidak belajar bagaimana dari langkah demi langkah membuat analisis konteks dan sebagainya itu tidak mereka lakukan. Bahkan yang paling sederhana Permendikbud 19/2007 tentang standar pengelolaan bikin visi misi itu aja mereka tuh asal bikin, tidak melalui proses yang ada di itu yang paling sederhana itu yang paling sederhana bahwa visi itu harus dibikinnya begini. Saya ngisi di beberapa tempat ketika saya tanya ya rata-rata enggak hafal. Baru kemarin saya ngisi di Nganjuk, saya tanya itu guru satu sekolah nggak ada yang hafal dengan visi, siapa yang bikin ini? Jadi peta jalannya itu buntu sebenarnya mereka itu. Ya harusnya memang belajar kayak begini-begini gitu. Saya kira luar biasa. Ini jumlah orang nggak banyak, tapi kita dapat sesuatu banget lah. Nanti akan saya breakdown ke beberapa kawan di madrasah biar belajar semua. Makasih. Tapi ada satu yang saya khawatirkan, Pak. Saya khawatir gini, tadi kan banyak diskus juga tentang logo ya. Jadi teman-teman saya kira jangan terlalu terpaku pada logo. Karena itu sebetulnya aksesoris fisik. Yang berarti kan sebetulnya menerjemahkan logo itu ke dalam bukti-bukti keseharian. Itu menurut saya yang penting. Betul, Pak. Karena kasarnya bahkan logonya nggak ada pun asal bukti-bukti yang dirasakan oleh masyarakat itu sudah dapat feel-nya itu. Orang sudah tahu brandingnya gini. Saya kira Gontor tuh dulunya nggak ada pasang logo-logo kan. Ya. Jadi antara logo dan prakteknya nggak ada hubungan. Tapi sekarang orang dapat feel-nya. Oh kalau Gontor tuh berarti agamanya dapat, bahasanya dapat, percaya dirinya dapat. Ya. Kemudian kebebasan berpikirnya dapat. Orang sudah gitu. Maka kalau orang ingin anak seperti itu, udah pilihannya adalah Gontor. Walaupun logonya mungkin nggak ada hubungannya dengan itu. Ya. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana memberikan bukti-bukti konkret yang kemudian orang tua atau masyarakat itu merasakan dia itu hadir itu di dalam diri benak masyarakat, dalam penglihatan masyarakat dan sebagainya. Itu tuh mungkinnya agak mahal. Terima kasih Pak Dokter, Pak Suwardi. Tapi ini kalau saya ibaratkan kalau Gontor itu mah orang naik sepedanya udah lincah. Nah, kawan-kawan kepala madrasah ini naik sepedanya ini baru belajar sehingga dia butuh titian-titian. Iya. Bisnis modern ini casing itu kan tetap diperlukan. Tapi tetap saya sepakat dengan Pak Suwardi bahwa esensi itu yang penting. Iya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, luar biasa diskusi kita sore hari ini. Dengan sangat berberat hati kita harus segera mengakhiri dan insya Allah kita akan sharingkan series ke-3 sampai series ke-8. Semua yang hadir di forum ini, Ibu sekalian, nanti kami invite, kami berikan link untuk bisa masuk ke komunitas Madrasah Sadar Branding. Jadi semua yang ikut series bisa gabung di Madrasah Sadar Branding, kita akan diskusi banyak di sini. Kemarin termasuk visinya MAN 2 Kediri kena bedah, Pak ya. Nah, mantap. Luar biasa, pantas itu Pak. 1 tahun Mas bikinnya itu. Iya. Wah, adu kitab juga ketika membicarain tafakuddin. Wah, pakar-pakar lulusan Mesir pada ngeluarin kitab. Luar biasa. Karena mereka merasa memiliki. Ibu sekalian, kita harus segera akhiri. Sebelum kita akhiri, saya minta Mas Priyo closing statement, Mas, rangkuman dari apa yang disampaikan. Kemudian nanti saya akan closing, kita akan tutup dengan bacaan kafaratul majlis nantinya. Silakan Mas Priyo. 2 menit, Mas.
Silakan. Benar sih Pak, tadi logo itu bukan branding. Itu luar biasa. Itu ilmu pertama yang saya dapetin. Tapi branding butuh logo. Nah, itu aja. Yang terpenting Bapak Ibu, kami memang ingin berbuat sesuatu dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya sendiri nggak bisa seperti Bapak Ibu yang full. Saya paling kadang-kadang kalau pas ada waktu ikut kelas inspirasi, pengennya ngajar ke seluruh SD pelosok yang ada di Indonesia Timur. Baru nyampe ke ngintip di Kupang, di Lombok, di Nusa Penida, saya sekalian jalan-jalan. Itu pengen, ternyata banyak sekolah itu yang, wah, perkembangannya jauh gitu kan. Indonesia merdeka sekian puluh tahun itu kayaknya mereka kok masih begitu-begitu aja. Sehingga saya pengen dibantu Mas Rofi untuk kita berbuat sesuatu, bagaimana menciptakan sebuah pendidikan yang kita harapkan, yang terbaik, dan saya yakin Indonesia selalu bisa melahirkan anak-anak hebat ya. Jadi kami kebetulan sering bikin pelatihan, walaupun saya di dunia pertanian, itu bagaimana melahirkan anak-anak petani-petani kecil yang hebat. Intinya kita ingin melahirkan generasi-generasi baru yang lebih baik dari kita. Atau bahasa mulutnya Pak ya, kami itu berkomunikasi dengan banyak teman pengusaha dan sebagainya. Kita sedang membangun peradaban baru gitu. Jadi Indonesia yang lebih menyenangkan, Indonesia yang lebih punya harapan, Indonesia yang positif gitu dengan segala kelebihan, segala talentanya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah ya kan. Kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi seperti Bapak dari Madura bikin sekolah di Kalimantan Selatan di Tanah Laut, ya membangun sebuah komunitas, sebuah ekosistem yang positif dimanapun kita berada, benar-benar bisa membangun sebuah kondisi, situasi, ya ekosistem yang positif dan membuat anak-anak itu sekolah menyenangkan, Pak. Seperti zaman kita, mungkin ada beberapa yang secara usia lebih senior dari saya, tapi masa kecil saya itu main di sungai, naik ke gunung, itu sekolahnya lebih menyenangkan. Hari ini stres semua, Pak. Nah, kita terima kasih, Mas. Iya. Oke, monggo Mas. Oke. Saya kira cukup Ibu sekalian, ketemu lagi di series ketiga insya Allah. Kami akan sebar nanti informasinya dan mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menuntaskan sampai series kesekian yang sudah kami desain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga barokah untuk kita semuanya, untuk madrasah kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.